Jadi kalau hidup di desa teman-teman, nasib petani kecil itu kalau musim kemarau seperti ini susah. Padahal pertanian ini merupakan salah satu faktor untuk kemajuan bangsa loh. Kalau bangsa ketahanan pangannya itu tercukupi ya, insya Allah negaranya maju Pak ya. Tapi kalau pertanian tidak diperhatikan ya, sulit untuk menjadi sebuah negara maju. Itu sebabnya sekarang banyak anak muda yang tidak mau bertani. Karena bertani itu merupakan salah satu pekerjaan yang agak berat. Kemudian hasil panennya jika dijual itu tidak mendapat keuntungan yang banyak. Bahkan kadang-kadang bisa rugi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku untuk berkunjung ke sebuah desa yang agak di pedalaman ya, atau agak pelosok. Untuk jalanan menuju perkampungan yang agak pelosok memang berbeda jalannya dengan kampung-kampung yang lain ya teman-teman. Kalau kampung yang berada di dalam pelosok ini ya seperti ini jalanannya, kurang mulus. Walaupun kurang mulus, ini masih terbilang bagus ya dan layak untuk dipakai lah. Daripada di kampung yang lain itu ada juga yang lebih teruk teman-teman. Kalau dari segi pandangan saya, jalanan seperti ini masih bagus. Apakah kiranya Indonesia bisa menjadi sebuah negara maju di tahun 2045? Kita kan sering itu ya, melihat video-video di media sosial, katanya Indonesia akan menuju emas di tahun 2045. Kalau dari segi pandangan saya, nampaknya ini agak sulit ya teman-teman. Sebab kalau saya lihat dari pelosok-pelosok desa itu masih banyak orang-orang yang kurang mampu ya. Istilahnya masih banyak rakyat-rakyat yang hidup dalam kesusahan ya. Misal kata nasib petani yang ada di pelosok desa seperti ini, kalau musim kemarau seperti ini, mereka tidak ada penghasilan ya teman-teman. Mau bercocok tanam, cuacanya kering, musim kemarau, tidak ada hujan. Sedangkan mayoritas petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa atau yang ada di desa-desa pedalaman seperti ini, mereka hanya mengandalkan air hujan. Jadi kalau tidak ada air hujan turun, ya warga di sini tidak ada yang itu ya, menanam. Kalaupun ada yang menanam ya tanamannya itu ya seperti tadi teman-teman, hidup segan mati tak mau. Jadi hidup segan mati tak mau itu serba salah. Kira-kira seperti itu. Nah, kali ini kita akan menuju ke dalam lagi ya, supaya teman-teman juga bisa melihat suasana kampung pelosok yang ada di Indonesia ya. Jadi seperti apa? Kebetulan saya pulang dari Malaysia dan saya juga rindu dengan suasana kampung-kampung yang ada di pelosok pedalaman Indonesia. Kali ini kita akan melewati beberapa kebun-kebun, tapi sayangnya kebun-kebun di sini tidak ada tanamannya ya. Dan kebanyakan sekarang area pelosok sini itu katanya banyak penambang teman-teman. Jadi pasir, batu, semuanya itu sudah diangkut ya. Dan tidak hijau lagi seperti dulu. Kalau dulu waktu kecil saya melihat kampung ini begitu sangat hijau dan indah ya. Tetapi sayang, sekarang semuanya sudah berubah. Alamnya sudah agak rusak ya. Mungkin merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan sulitnya turun hujan. Dulu dekat sini Masya Allah semua pokok-pokok itu menghijau, tapi sekarang sudah kering. Kering semuanya. Tengok, kalau cuaca seperti ini debunya itu banyak banget teman-teman. Apalagi kalau diterpa angin yang begitu kuat ya. Dan kebetulan kalau bulan 8 seperti ini angin di kampung saya itu agak kuat. Dan tengok, ladang-ladang juga mengering. Jadi kalau menjadi seorang warga kampung yang hidup di pelosok desa, memang teman-teman sangat susah. Jadi kalau ada video-video yang mengatakan Indonesia akan menuju emas di tahun 2045, saya rasa masyarakat desa yang ada di pelosok desa itu perlu juga diperhatikan ya. Bagaimana mereka caranya bisa bertahan hidup di musim kemarau dan bisa bercocok tanam ya, supaya para petani kecil yang ada di pelosok-pelosok kampung terdalam ini minimal bisa ada penghasilan ketika musim kemarau. Kalau pada saat musim kemarau seperti ini, mereka itu tidak ada penghasilan ya teman-teman. Ya karena kekeringan dan tidak ada air. Kalaupun kita mau cari sumber mata air juga butuh biaya yang begitu sangat mahal teman-teman. Kalau dari segi pandangan saya, mudah-mudahan para
petani-petani kecil yang ada di pelosok kampung-kampung ini begitu diperhatikan ya, supaya mereka juga bisa bercocok tanam. Minimal kalau bisa dikasih lah dikasih sumur-sumur ya, maksudnya dikasih sumur buatan untuk perairan supaya mereka bisa bercocok tanam walaupun di saat musim kemarau. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku. Mungkin penonton-penonton daripada Malaysia yang penasaran dengan suasana kampung yang ada di Indonesia di pelosok-pelosok atau di pedalaman seperti ini ya. Jalanan di sini penuh dengan debu, apalagi kalau tidak pakai mask ya. Kalau tidak pakai mask ini agak bahaya sebab nafas bisa sesak karena sepanjang jalan debu selalu berterbangan. Dan sekarang saya sudah separuh perjalanan. Saya berehat sebentar teman-teman, karena perjalanan kali ini cukup lumayan jauh ya. Jadi nanti saya akan naik bukit masih seperti biasa pakai motor, belum punya mobil. Insya Allah nanti kalau ada rezeki beli mobil ya untuk ngevlog ke pelosok atau ke desa-desa yang agak terdalam. Tapi kalau dari segi pandangan saya lebih suka motor ya. Sebab kalau pakai motor itu enak teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke lorong-lorong yang sempit. Dan sekarang saya berehat sebentar ya, karena cuaca begitu sangat panas. Seperti ini kondisi suasana di pelosok kampung pedalaman ya. Kalau musim kemarau seperti ini, memang kalau saya lihat kebun-kebun itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan di sebelah sini ada sebuah kebun singkong, tapi ya seperti biasa, kebun singkongnya kurus-kurus. Karena rumah saya ini berada di kampung ya, jadi saya ngevlognya berada di perkampungan untuk menunjukkan, melihat suasana kehidupan di kampung, terus kemudian orang-orangnya bekerja sebagai apa. Kalau di kampung kebanyakan orang-orang bekerja itu sebagai seorang petani ya, dan juga kuli harian. Itu pun kalau ada yang buat rumah. Kalau tidak ada yang buat rumah, kalau di desa seperti ini, perlu diakui ya, atau memang faktanya lapangan pekerjaan memang begitu sulit kalau untuk hidup di pelosok desa. Jadi kalau kita melihat Indonesia dengan kemegahan gedung-gedungnya itu kalau di kota, tapi di sisi lain masyarakat di perkampungan pedalaman di sini juga perlu disorot ya, supaya kita sama-sama saling mengetahui satu sama lain. Jadi bukan tentang istilahnya memburu-burukan negara, bukan. Tetapi apa yang kurang baik perlu dibetulkan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan kebetulan saya baru pulang merantau dari Malaysia. Saya juga rindu dengan suasana yang ada di sini ya. Dan di sebelah sana juga ada bapak-bapak yang sedang ambil tanah nampaknya, serta para pekerjanya 2 orang. Saya akan coba menghampirinya untuk bertanya-tanya ya. Dan seperti ini teman-teman, ini bekas penambangan ya. Biasanya penambangan seperti ini itu diambil batunya. Itu masih ada sisa-sisa batu-batu kuning ya. Dulu ini hutan teman-teman, tapi sekarang sudah berubah menjadi tambang-tambang ya. Cuaca di sini sangat panas. Dulu waktu saya kecil di sini itu begitu sangat sejuk ya, dengan pepohonan yang begitu sangat rindang. Tetapi segalanya berubah. Nah biasanya yang diambil tuh batu-batu kuning seperti itu. Batu-batu kuning seperti itu teman-teman, batu yang besar itu. Jadi tanahnya dibiarkan, dipilih-pilih lah. Tapi kalau untuk mengambil tanah seperti ini, saya juga kurang tahu ya, apakah diperbolehkan secara gratis atau harus bayar kepada yang punya tambang. Dan itu ada 2 pekerjanya. Kalau kendaraan pengangkutan yang kecil-kecil di Indonesia itu seperti ini teman-teman, pakai Toyota L300. Kalau di Malaysia saya tidak pernah melihat kendaraan seperti ini teman-teman. Oh ternyata sudah nggak ada jalan. Mas, nggak pak ngevlog. Konten. Kayak ngene iki tumbas napa? Oh bebas nggih. Oh. Gak gelem nggih.
Ternyata kalau untuk mengambil tanah seperti ini, kalau limbah-limbah seperti ini nih gratis. Oh, malah lebih suka ya kalau diambil. Ini satu berapa, Pak? Ini gratisan, Pak. Ternyata kalau untuk limbah-limbah seperti ini, kalau mau mengambil percuma atau gratis, teman-teman. Bahkan kalau diambil senang ya, jadi katanya pihak tambang lebih senang. Mungkin akan terlihat bersih ya. Dan di sini tambangnya yang diambil itu cuma batu-batu seperti itu, teman-teman. Batu-batu kuning. Oke, saya akan melanjutkan untuk naik ke kampung yang ada di atas ya. Jadi pakai motor. Saya juga akan sedikit mereview perbedaan motor yang ada di Indonesia, supaya teman-teman daripada Malaysia juga tahu ya, seperti apa motor yang ada di Indonesia. Kebanyakan motor yang ada di Indonesia itu pakai motor matic ya, atau motor skuter. Nah, seperti ini bentuknya. Dan plat nomornya juga beda. Plat nomornya itu di depan. Kalau di Malaysia kan biasanya di ini ya, di sini. Tapi kalau di Indonesia macam ini. Dan setiap tahun sekali plat nomor ini harus kena tukar ya. Jadi bukan selamanya. Kalau di Malaysia mungkin plat nomor itu selamanya ya. Tapi kalau di Indonesia, plat nomor seperti ini harus kena tukar setahun sekali. Dan itu harus bayar. Kemudian tidak ada bakul ya, atau keranjangnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan yang agak jauh lagi supaya sahabat-sahabatku juga terhibur. Dan kendaraan yang dibuat angkutan untuk di kampung-kampung itu seperti itu kendaraannya. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini merantau di negara manapun, kalian harus bekerja giat. Jangan sampai sia-siakan ketika kalian merantau di negara orang. Apalagi kalau mendapat pekerjaan yang enak ya, istilahnya gajian rutin, harus ditabung untuk bekal nanti kalau pulang. Mungkin bisa dibuat usaha ataupun hal lainnya. Jangan sampai ketika kita merantau di negara orang terus tidak mendapatkan hasil. Dan saya juga sangat bersyukur ya, selama saya bekerja dan merantau di Malaysia, alhamdulillah ada hasil ya. Saya beli motor ini pun juga hasil daripada kerja di Malaysia. Mungkin kalau saya bekerja di kampung halaman sendiri bisa beli ya kan, tapi agak lambat. Kemudian kalau kita bekerja sebagai seorang petani seperti ini, ya cukup-cukup makan lah. Kalau untuk menabung ini agak sulit ya. Sekurang-kurangnya harus mempunyai kambing atau lembu sebagai bentuk tabungan. Jadi kalau masyarakat di sini rata-rata mereka punya lembu atau kambing itu sebagai bentuk tabungan ya. Sebab kalau mengandalkan atau bergantung kepada hasil pertanian di sini memang tidak cukup. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kalau kehidupan di pelosok desa ini juga perlu di-upload di media sosial ya, supaya kita juga saling mengetahui seperti apa kehidupan di kota dengan gedung-gedungnya yang sangat tinggi megah. Kemudian seperti apa kehidupan warga kampung yang berada di pelosok pedesaan. Oke teman-teman, kita langsung melanjutkan perjalanan berikutnya. Memang kampung ini agak jauh ya dari kampung-kampung lain. Jadi paling pelosok atau terpaling agak dalam. Seperti ini kondisi suasana kampungnya. Dan ini merupakan salah satu itu ya, pembuatan batako atau batu merah yang biasa dibuat untuk rumah, masih menggunakan cara tradisional. Dan di sini ada sebuah tanaman padi, tapi sudah itu ya, sudah macam kering, tapi tidak menghasilkan ya, kurus. Kenapa dikasih tali-tali? Supaya burung-burung tidak makan. Tetapi dikasih tali-tali, burung masih tetap makan ya. Ini mungkin merupakan tanaman kedua kali ya, tapi ya tidak menghasilkan teman-teman. Kalau seperti ini sudah tentu rugi. Tujuannya dikasih tali-tali seperti ini biar burung tidak menghinggap ya, atau tidak makan, tapi ya tetap makan aja teman-teman. Oke, kita langsung lanjut perjalanan berikutnya. Seperti apa potret kehidupan warga kampung yang berada di pedalaman. Sudah siapkah Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang maju di tahun 2045? Namun perlu diketahui, warga yang ada di perkampungan pedalaman seperti ini
juga harus diperhatikan. Dari mulai mata pencahariannya atau dari mulai pekerjaannya sebagai seorang petani juga perlu diperhatikan bagaimana caranya petani-petani yang ada di pelosok desa seperti ini perlu diperhatikan, karena petani-petani yang ada di pelosok desa seperti ini merupakan salah satu pahlawan ya. Mereka rela bekerja sebagai seorang petani untuk menghasilkan bahan pangan, dan biasanya bahan pangan tersebut juga nantinya akan dikirim ya ke beberapa daerah, ke kota ataupun ke provinsi. Memang jalanannya kalau untuk kampung-kampung di pedalaman seperti ini tidak bagus teman-teman. Tengok, sangat jelek sekali ya. Ini juga butuh perhatian loh, jalan-jalan seperti ini. Ini kalau hujan itu sangat licin. Dan seperti ini ya, rumah-rumah warga kampung yang ada di pedalaman. Jadi rumahnya masih sebagian ada yang kayu. Dan di sebelah jalan ini adalah hutan ya, kayu jati. Di sini warga juga mengumpulkan kayu ya. Ini biasanya dijual kayu-kayu bakar seperti ini. Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di kampung pelosok pedalaman masih menggunakan kayu ya, Pak. Dan ini merupakan hutan ya teman-teman, hutan daripada kerajaan atau pemerintahan lah. Saya akan coba untuk masuk ke dalam. Apakah ada jalannya? Tetapi saya juga mungkin tidak masuk ke dalam-dalam ya teman-teman. Sebab saya naik motor, kemudian saya juga tidak bawa teman. Jadi kalau masuk ke hutan, sendirian itu agak berbahaya ya. Paling tidak harus berdua lah. Oke, cukup sampai di sini saja teman-teman. Ternyata memang agak berubah ya kampung di sini. Dulu di atas itu banyak pohon-pohon tinggi ya, tetapi sekarang sudah banyak ditambang ya. Jadinya pokok-pokok tinggi yang hijau pun sudah tiada. Tinggal sisa-sisa kayu jati. Oke, saya akan putar ya. Dan tadi ada beberapa rumah ya. Sebab kampung di sini juga tidak begitu banyak. Tapi walaupun tidak banyak harus mendapat perhatian juga teman-teman. Kalau hidup di kampung pedalaman seperti ini, lapangan pekerjaan ya satu-satunya cuma menjadi seorang petani ya. Makanya banyak para anak-anak muda yang lebih memilih merantau loh. Tapi kalau untuk kampung-kampung di sini tidak ada yang merantau ke Malaysia teman-teman. Kalau di kampung saya yang merantau ke Malaysia itu cukup lumayan banyak. Dan rata-rata yang merantau di Malaysia semuanya itu berhasil. Istilahnya ada hasil lah setelah pulang merantau. Di sini tuh desanya enggak itu ya teman-teman. Desanya enggak begitu banyak perumahannya. Jadi desanya itu cuma kecil lah, hanya beberapa dihuni rumah. Dan saya akan naik lagi ke atas. Seperti ini perumahannya. Bendera merah putih berkibar ya di sepanjang tepi-tepi jalan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan seperti ini bentuk perumahan-perumahan yang ada di kampung pedalaman di Indonesia. Biasanya depan rumah itu kalau rumah kampung pasti ada pohon buah-buahnya ya. Kehidupan di sini rata-rata semuanya serba sederhana teman-teman. Jadi kehidupannya itu nggak ada yang mewah-mewah lah. Semuanya serba sederhana ya. Jadi perumahannya pun juga rumah-rumah sederhana. Ini saya sudah sampai masuk ke lorong-lorongnya ya teman-teman. Dan ini nampaknya sudah las lah, sudah nggak ada rumah lagi, Pak. Dan itu ada kambing.
kambing biri-biri. Oh, di sini masih ada jalan ya. Saya akan mencoba untuk menelusurinya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang daripada luar Indonesia, daripada Malaysia, Singapura, Brunei juga bisa menikmati ya suasana perkampungan pedalaman yang ada di Indonesia seperti apa ya kan. Nah seperti ini rumah-rumahnya semuanya serba sederhana teman-teman. Yang ini ada rumah baru ini, rumahnya baru dibangun ini. Ini agaknya ini biasanya rumah orang yang agak kaya lah teman-teman, orang yang berada lah yang bisa membangun rumah-rumah seperti ini. Dan ini merupakan salah satu kandang ya, rumah lembu ataupun rumah kambing, Pak. Dan ini bapaknya sedang mengambil pupuk. Monggo Pak. Bapaknya mengambil pupuk ya. Jadi di sini walaupun warganya sudah berumur tapi masih tetap bekerja sebagai seorang petani loh. Salut luar biasa. Kalau warga kampung yang ada di pedalaman ini orangnya tidak malas-malas teman-teman. Mereka itu bekerja sebagai seorang petani ya kan, demi untuk bisa bertahan hidup ya. Kalau tidak bekerja ya siapa yang akan memberi makan. Ini anginnya agak kuat teman-teman. Untuk jalan yang di sebelah sini cukup lumayan bagus lah. Jalannya dikasih batu blok ya. Jadi lumayan enak lah. Dan ini pokok mangga, pokok nangka. Untuk buah-buahan di sini tidak begitu banyak ya. Cuman ada pokok mangga, pokok nangka, itu pun juga belum berbuah apa-apa. Pokok pisang. Kalau pokok jati banyak ini. Ini kayu jati namanya teman-teman. Kalau di Malaysia saya hampir tidak pernah jumpa kayu jati ya, bukan jarang ya. Memang tidak pernah jumpa kayu jati. Tapi kalau di Indonesia kita mudah untuk menemukan kayu jati. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua ya. Inilah vlog TKI dari Malaysia yang baru pulang kampung ke kampung halamannya. Dulu ketika saya membuat video ya kan, saya sering dikecam netizen jauh-jauh bekerja di Malaysia sebagai seorang tukang kebun. Bayangkan kalau menjadi tukang kebun di sini hasilnya pun juga tak seberapa ya. Bukan kita tidak bersyukur teman-teman, tetapi kalau kita ingin maju, kita ingin menjadi yang lebih sukses, kita itu harus berani keluar ya. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Kita harus berani ya kan, berani keluar dari zona nyaman. Memang di kampung sendiri untuk makan sih bisa-bisa, tapi untuk kemajuan itu memang agak sulit loh. Ini serius ya, bukan intinya saya membuat berita yang tidak fakta ya. Kalau untuk kemajuan kita harus berani keluar ya. Karena apa? Dengan merantau kita punya pengalaman ya kan. Dengan merantau di negara orang ya kan, asalkan resmi, kita punya ilmu-ilmu baru yang mungkin nanti bisa diterapkan ketika kita sudah tidak balik merantau. Oke, cukup sekian. Semoga sahabatku terhibur. Next, untuk teman-teman ingin vlog apa, coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan tanya mobil mewah. Kalau di kampung-kampung pedalaman seperti ini, bisa bertahan untuk makan saja sudah alhamdulillah. Tidak perlu punya mobil mewah. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Makanya kadang-kadang kalau saya melihat video-video yang patutnya tidak perlu dibuat video kan, katanya Indonesia orang-orangnya sudah punya mobil mewah semuanya, itu tidak benar ya. Itu mungkin hanya konten kreator yang ngawur, kira-kira seperti itu. Mungkin mereka belum pernah melihat suasana kehidupan yang ada di desa itu seperti apa. Kalau kehidupan di desa ya kan, kita bisa bertahan hidup, bisa makan tercukupi, khususnya bekerja sebagai seorang petani di pelosok seperti ini. Itu sudah alhamdulillah ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum. Jika suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya. Semoga sahabatku terhibur semuanya.